Seiman, saya mulakan pelajaran hari ini. Untuk bagian saya adalah kasih karunia dan pengertian ya, pengertian kasih karunia. Oke, pelajaran malam ini diambil God's dari buku grace. ICM bab 10, ICM bab 10, dan ada bagian yang spesial ataupun istimewa yaitu kasih karunia bertemu dengan hukum ataupun law ataupun undang-undang undang-undang. Jadi bagian itu sangat istimewa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pastor Melay. Jadi mengapa kita harus mempelajari topik ini ya? Oke, ini adalah satu inisiatif daripada ICM Sarawak melalui Pastor Melay yang menjadi kebimbangan kita pada hari ini sebagai guru di ICM, melihat beberapa ajaran baru yang masuk ke gereja dan kepada orang percaya. Atas nama kasih karunia mereka menggunakannya dengan sewenang-wenangnya dan tidak merujuk kepada Alkitab, tidak ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah. Jadi kita sebagai guru di ICM kita mementingkan pelajaran yang berdasarkan Alkitab. Jadi itu sebab kita membawa topik ini, dan juga topik ini adalah salah satu daripada pelajaran dalam buku ICM, bab yang ke-10, yaitu kasih karunia. Dalam bahasa Inggris dipanggil grace. Okay, grace. Jadi itu sebab kita mempelajari topik ini pada hari ini. Jadi apa yang kita pelajari dalam ICM adalah dipanggil systemic theology, yaitu berdasarkan topik by topik. Jadi malam hari ini kita belajar tentang topik kasih karunia. Topik kasih karunia. Jadi sebagai cikgu saya ada objektif yang saya ingin capai malam hari ini, yaitu garis besar pengajaran saya ada dua, saudara-saudari seiman. Satunya adalah pengertian tentang kasih karunia. Dan kedua, saya akan bawa saudara-saudari kepada kasih karunia yang di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10. Di situ kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memperincikan kasih karunia kepada orang di Efesus. Karena berlaku ajaran-ajaran baru yang masuk ke dalam Efesus pada ketika itu telah mengubah maksud Injil. Jadi itu adalah beban bagi Paulus pada masa itu tentang kasih karunia ini. Jadi saya percaya sebagai cikgu, saya melihat apa yang berlaku kepada Paulus pada masa lampau. Dia struggle, dia sangat duka cita karena ajaran-ajaran baru yang masuk menyebabkan dia terpaksa membetulkan kembali ajaran-ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Oke, jadi itu sebab kasih karunia ini menjadi bagian yang begitu penting di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10. Oke, jadi bagian pertama saya akan membawa saudara-saudari ke dalam pelajaran yang berbentuk topikal, yaitu mengenal, mendefinisikan, mentarifkan apa itu kasih karunia. Dan bagian kedua, kita akan melihat tentang Efesus, yaitu secara tekstual, yaitu kita akan melihat teks dengan teks by teks, yaitu di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10. Jadi saudara-saudari boleh melihat firman Tuhan ataupun bahagian Efesus 2 ayat 1 hingga 10 sebentar saja lagi ya. Jadi ini yang saya bawa pada malam hari ini, sangat sederhana, yaitu kita belajar apa itu kasih karunia. Dan kedua, kita melihat apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10 tentang kasih karunia. Jadi saya memperincikan kasih karunia ini berdasarkan secara tulisnya ataupun secara pionya daripada firman Tuhan. Saya tidak merujuk kepada penulisan-penulisan buku yang lain ataupun pandangan-pandangan sarjana yang lain, tetapi bahagian kedua itu saya akan merujuk kepada Efesus itu sendiri. Bagaimana Alkitab itu mentafsirkannya kepada kita malam hari ini. Yangkut anak eten. Oke, jadi saya harap kamu semua boleh mute, kamu punya mic, supaya kita yang lain boleh mendengar dengan jelas. Jadi saudara-saudari, kita pergi ke bagian pertama, yaitu pengertian kasih karunia. Jadi kasih karunia ini
pengertian dia ada tertulis di dalam buku ICM, modul 1 bab 10. Oke, jadi saya sebagai guru ICM yang mengajar uh, subjek ini ataupun mengajar modul 1 ini sejak 10 tahun yang lalu, saya sangat bersetuju dengan tafsiran ini ataupun definisi ini, yaitu kasih karunia itu adalah pertolongan yang tidak ternilai. Dengan kata lain, meski kita ini orang yang berdosa, layak dihukum, Tuhan memandang kita dengan kasih dan mengampuni kita. Oke, itu adalah pertolongan yang tidak ternilai, kasih karunia ini. Dan kedua, kata kasih karunia ini berarti juga kekuatan Tuhan yang memampukan. Kekuatan Tuhan yang memampukan. Kekuatan Tuhan yang memampukan. Jadi Paulus menulis dalam 2 Tesalonika ayat 2, 16 hingga 17, tertulis, semoga Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa kita mengasihi kita oleh kasih karunia-Nya memberikan kekuatan kekal dan pengharapan yang baik yang menguatkan hatimu dan menguatkan engkau untuk setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Oke, jadi jangan risau saudara-saudari, tak perlu salin sebab slide ini saya akan berikan kepada kamu semua melalui WhatsApp group. Jangan risau, tak perlu salin, just concentrate apakah itu maksud kasih karunia. Dan pengertian ini juga terdapat dalam buku saudara-saudari, ya, buku ICM Modul 1. Jadi di sini kita ingat bahwa apakah itu kasih karunia? Kalau orang bertanya, itu adalah pertolongan Tuhan yang tidak ternilai, yang tak dapat diukur dengan uang ringgit. Oke, pertolongan Tuhan itu ketika kita masih berdosa, layak dihukum, Tuhan memandang kita dengan kasih dan mengampuni kita. Dan kedua adalah berarti kekuatan Tuhan yang memampukan. Oke, mari kita pergi lebih lanjut. Jadi di sini kasih karunia berarti tadi saya menerangkan lebih dalam, yaitu berat surat Efesus 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang percuma saudara-saudari, ya. Ini pemberian yang tak perlu kita balas dan kita berbuat baik, kita melakukan perkara-perkara yang untuk mendapatkan keselamatan, itu adalah bukan janji ataupun keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi kasih karunia ini kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu maksud dia pertolongan yang tidak ternilai. Kedua adalah kekuatan Allah yang memampukan. Kita lihat lagi Efesus 1, 4 ayat 6, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kita sebelum dunia dijadikan, kita telah terpilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oke, jadi ini adalah penerangan yang lebih mendalam tentang kedua kenyataan pertama awal tadi, yaitu pertolongan yang tidak ternilai, yang tidak dapat kita balas. Dan kedua adalah kekuatan Allah yang memampukan. Oke, kekuatan Allah yang memampukan. Kalau kita lihat kasih karunia di Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru ini banyak menyebut tentang kasih karunia, grace. Jadi ajaran mengenai kasih karunia dapat dikatakan sebagai message sentral, yaitu pusat yang sangat signifikan dalam Perjanjian Baru apabila berbicara mengenai karya Kristus, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Oke, seorang penulis, yaitu sarjana teologi bernama Oscar Hartman, dalam bukunya menulis The Christian Doctrine of Grace, menjelaskan jika seseorang menghormati Perjanjian Baru, maka dia harus memahami makna kasih karunia yang benar dan jelas, karena semua tindakan Tuhan
didasarkan pada kasih karunia-Nya semata-mata. Oke. Jadi apabila kita membaca Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana tindakan Tuhan di dalam sejarah yang ditulis oleh rasul ataupun ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri dan rasul yang terpilih, termasuk Rasul Paulus, mereka memperincikan tentang kasih karunia. Jadi penulis Oscar Hartman ini juga bersetuju, maka kita harus memahami makna kasih karunia ini yang benar, saudara-saudari ya, dan jelas karena semua tindakan Tuhan didasarkan pada kasih karunia-Nya semata-mata. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya semata-mata. Itu adalah satu pertolongan yang tidak ternilai. Itu adalah suatu kekuatan Allah ataupun Tuhan yang memampukannya. Leban Tuhan tuh balat rindu ke kita. Terusnya saya bawa saudari lebih dalam tentang kasih karunia di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ini, para sarjana teologi telah membagikan tentang kasih karunia ini kepada dua kategori utama. Jadi apabila saya membaca buku ini, saya bersetuju dengan kenyataan sarjana teologi ini. Ini adalah pelajaran yang saya ambil daripada kelas MBTS, Malaysian Baptist Theology Seminary, mengenai kasih karunia. Jadi saya kongsikan kepada saudara-saudari pada malam hari ini. Ada dua kategori utama. Pertama, kasih karunia bersifat umum, dipanggil general ataupun umum. Kedua, kasih karunia bersifat khusus. Jadi apakah umum dan khusus? Kasih karunia umum dipanggil dalam bahasa Latinnya gratia communis, adalah kasih karunia yang tidak berhubung dengan keselamatan, atau dalam bahasa Inggrisnya non-saving grace. Kedua adalah kasih karunia khusus, salvis gratia, dalam bahasa Latinnya berbicara langsung tentang keselamatan, tentang karya penyelamatan Allah kepada orang pilihannya. Kenapa sarjana ini menulis membagikan kasih karunia ini kepada dua, yaitu umum dan khusus? Karena apabila kita melihat apa yang berlaku hari ini, ada juga kasih karunia Tuhan kepada orang yang tidak percaya secara umum. Dan kepada kita yang percaya, kita percaya bahwa kasih karunia itu menyelamatkan. Mari kita lihat lebih lanjut lagi, apakah itu umum dan khusus tentang kasih karunia ini. Kalau kita lihat kasih karunia yang umum ataupun dipanggil non-saving grace, ya ini contohnya tadi kalau kita lihat pada hari ini berlaku, Tuhan memberkati semua orang percaya maupun tidak percaya dengan ekosistem seperti air, sumber makanan dan minuman, matahari dan hujan yang seimbang. Maksudnya di sini sistem sokongan kehidupan yang dianugerahkan, dikurniakan Tuhan kepada semua orang oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini kasih karunia yang tidak melibatkan keselamatan. Umum, semua orang terima. Percaya atau tidak percaya, kita akan menerima ini. Yaitu kasih karunia Tuhan berbentuk ekosistem, yaitu air, semua makanan, minuman, matahari, hujan. Yang secara seimbang. Bagi yang percaya kepada Tuhan, non-saving grace ini berkaitan dengan suatu yang dipanggil kasih karunia ataupun keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Khususnya kalau kita lihat Rasul Paulus banyak menyebut tentang kasih karunia, karena kasih Tuhan dia dipanggil menjadi rasul semata-mata. Kalau kita lihat Rasul Paulus, kehidupan dia sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum melayani Tuhan, dia adalah seorang yang membenci Tuhan, membenci pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus ini. Jadi dia dipanggil Tuhan menjadi rasul semata-mata karena kasih karunia Tuhan.
Sepatutnya dia tidak layak dipanggil menjadi rasul sebab dia pada dulunya kehidupan lampaunya adalah seorang yang membenci hamba Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia sendiri terlibat membunuh rasul Tuhan, Stefanus. Oke, ini adalah contoh kasih karunia Tuhan kepada Rasul Paulus. Oke, melalui panggilannya. Dan hari ini kita lihat kebanyakan kita ataupun ada di antara kita yang dipanggil menjadi pelayan Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini layak, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah Tuhan. Kalau nak lihat kehidupan lampau saya sendiri pun, saya melihat saya tidak layak untuk menjadi cikgu pada malam hari, mengajar tentang kasih karunia ini. Tapi saya percaya dengan iman bahwa ini adalah semua kasih karunia yang Tuhan memampukan diri saya untuk menjadi fasilitator mengajar topik ini. Kalau kita mau lihat, kasih karunia ini terlalu luas, besar kepada kita manusia. Oke, jadi itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam bentuk keistimewaan. Kedua, kalau kita lihat ataupun kita rujuk kepada buku seorang penulis bernama Stringer, juga berpendapat bahwa kasih karunia digunakan menggambarkan berbagai kebolehan dalam gereja. Dalam gereja kita berbagai jenis kasih karunia Tuhan. Ada yang boleh melakukan pelayanan-pelayanan tertentu, sebab dia sudah dipanggil, dia sudah diberikan Tuhan anugerah, diberikan kasih karunia untuk melayani. Ada yang menjadi cikgu, ada yang menjadi pendeta, menjadi pastor, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi cikgu di Sunday School, ada yang terlibat menjadi translator, ada yang menjadi editor, seperti saya di ICM, saya menjadi editor, ada yang cikgu-cikgu lain menjadi penterjemah buku ICM. Itu dia punya karunia. Ada yang terlibat dalam penganjuran, mission conference, ataupun terlibat dalam short term mission trip, lawatan ke lapangan. Itu adalah karunia-karunia kasih karunia. Bukan karena kita bijak atau pandainya kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Pemberi Tuhan ngasuh kita yang mampu untuk melakukannya. Tanpa Tuhan kita adalah sia-sia dan tak dapat melakukannya. Jadi ketiga, kemampuan mereka hamba Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat dalam kelas ini juga ada beberapa pastor yang melayani Tuhan. Oke, kalau kita lihat mereka begitu setia melayani Tuhan sehingga hari ini, kalau kita lihat Pastor James Gani di sini, Pastor Melai dan pastor-pastor lain yang sudah melayani puluhan tahun, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mereka sudah serasi, sudah biasa dengan bermacam-macam cabaran ketika melayani. Dengan berbagai isu, berbagai masalah yang dihadapi, mereka dapat mengharunginya dengan baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan secara umum. Oke, ini adalah kasih karunia umum yang bukan menuju keselamatan, non-saving grace. Oke, saya harap pelatih-pelatih ICM di sini boleh memahami konsep ini, yaitu kasih karunia umum, yaitu non-saving grace. Oke, non-saving grace. Oke, kalau kamu semua masih sama dengan Cikgu Rupin, boleh type di ruangan chat itu nomor 3, saudara-saudari. Sebab saya mau tahu sama ada kamu ini masih bersama Cikgu Rubin ke tidak. Itu dia. Type nomor 3. Oke, sudah ada yang menaip. Terima kasih saudara-saudari. Terpuji nama Tuhan, pada malam hari ini saya meneruskan dengan pelajaran seterusnya. Oke, bagian yang kedua ini yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Apakah itu kasih karunia yang menyelamatkan adalah suatu tindakan, suatu upaya pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa.
Oke, tindakan ini diambil oleh Tuhan sendiri melalui pribadinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan bukti benar sebagai manifestasi dalam kasih karunia melalui dua perbuatan Tuhan yang begitu penting dilakukannya dalam sejarah bagi memenuhi kasih karunia yang menyelamatkan, yaitu dipanggil inkarnasi Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Inkarnasi ini maksudnya Tuhan menjelma menjadi manusia, turun ke dunia ini. Ini adalah satu tindakan kasih karunia. Dan kedua adalah karya penebusannya di kayu salib sebagai penebusan kepada kita semua dari dosa. Oke? Dia menjelma sebagai manusia dan dia berkarya di kayu salib, menuju ke salib. Dia tidak hanya menjelma sebagai manusia, tetapi dia mengakhirinya dengan di kayu salib. Nah, ini adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Tindakan Tuhan di dalam sejarah, yaitu menjelma sebagai manusia dan menebus manusia dan menuju ke kayu salib. Oke, mari kita lihat. Jadi kalau kita lihat inkarnasi tanpa salib, kalaulah berlaku penjelmaan Tuhan sebagai manusia tanpa salib, menjadikan Yesus ini hanya seorang legenda yang hebat dengan ajaran perbuatan yang ajaib. Tetapi inkarnasi dengan salib telah menjadikan atau melengkapkan dia, yaitu Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat agung yang muktamad kepada manusia. Muktamadnya tadi sekali untuk semua kita. Oke, kalau kita lihat dalam Filipi, di situ jelas tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Dan Rasul Petrus menulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oke, jadi ini adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Tindakan Tuhan di dalam sejarah menjelma sebagai manusia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, di situ mengatakan firman menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia yaitu Tuhan sendiri. Hidup sebagai manusia, dia makan, dia menangis, hidup dengan manusia, dia memberikan ajarannya, dan dia akhirnya pergi ke salib untuk menebus kita semua, agar kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena banyaknya perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Itu adalah satu pertolongan yang tidak ternilai. Itu adalah kekuatan Tuhan yang memampukan. Tuhan kita kuat, tidak ada suatu pun Tuhan yang mampu melakukan seperti Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu adalah inti ajaran kita, kepercayaan iman kita sebagai semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Tadi kita belajar tentang kasih karunia yang umum yang tidak menyelamatkan, tetapi yang kedua ini kita melihat perbuatan Yesus di kayu salib. Dia menjelma menjadi manusia, hidup dengan manusia, dan dia mengakhirinya di kayu salib. Lepas itu dia bangkit, pulang ke surga. Nah, itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Itu adalah karya penebusannya. Oke, karya penebusannya. Oke, jadi itu adalah bahagian pertama apa yang saya coba terangkan untuk bahagian ini ya. Seterusnya, seperti yang saya janjikan, saya akan membawa saudara-saudari kepada kasih karunia di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10, yaitu apa yang ditulis Paulus kepada orang di Efesus. Saudara-saudari, Efesus ini adalah suatu jemaat di mana dia dilayani oleh Paulus. Dan Efesus ini dipanggil surat di dalam penjara.
Paulus menulis kepada orang di Efesus tentang kasih karunia setelah dia menerima pekabaran yang tidak baik berlaku di Efesus. Jadi Paulus menulis menjelaskan tentang kasih karunia. Mari kita lihat secara tekstual bagian ini ya. Ini adalah bagian terakhir saya sebelum saya berikan kepada Pastor Melai. Ini adalah kasih karunia di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 10. Secara tekstual, Cikgu Robin menjelaskan bagian ini. Saya tidak merujuk kemana-mana, kita melihat kepada firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita membahaskan firman Tuhan itu dan kita mohon Roh Kudus Tuhan membantu kita mengerti pada bagian ini. Oke, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 2, 1 hingga 10, di situ ada tajuk, yaitu semuanya adalah kasih karunia. Oke, saya baca untuk saudara-saudari. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan ini, jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ayat 1 ini berbicara mengenai gambaran kematian secara rohaninya orang-orang Kristen pada ketika itu di Efesus. Ini kematian rohani bukan fisikal. Dia bukan mati fisikal lagi, dia rohani. Maksudnya tadi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka bukan menyembah Tuhan yang benar, saudara-saudari. Ayat yang kedua itu menerangkan keadaan orang di Efesus sebelum mereka ditebus. Dan ayat ketiga juga menerangkan keadaan mereka sebelum ditebus. Paulus menulis dengan detail, memberikan pengenalan bagaimana Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang di Efesus pada ketika itu. Sebab surat ini khas ditujukan kepada orang di Efesus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Saya bawa saudara-saudari terus pada ayat yang keempat hingga ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Lihat, tadi dia bagi pengenalan kehidupan sebelum kenal Tuhan Yesus. Ini ayat seterusnya, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga, saudara-saudari. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi disebut kasih karunia. Yang melimpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Yesus Kristus. Ayat yang keempat ini Paulus mulakan bagian baru. Tadi dia menerangkan sebelum kita ditebus. Sekarang dia menerangkan bagian baru. Dia menerangkan siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita sembah? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dia menerangkan tentang kuasa kebangkitan, kuasa pengampunan dan kasih karunia. Dan ayat yang keenam dia menerangkan jaminan surga buat semua yang percaya. Dan ketujuh disimpulkan di sini dia menerangkan berkat dan nikmat yang bakal diterima saudara-saudara. Jadi saudara-saudari boleh baca kembali, baca lagi 2 episode ini 1 hingga 10. Bagaimana Paulus bergumul memperincikan kasih karunia ini kepada orang di Efesus. Saya bawa saudara-saudari kepada firman Tuhan. Saya tidak merujuk kepada yang lain. Kita lihat apa yang Paulus terangkan kepada orang di Efesus. Dan akhirnya pada ayat yang ke-8 hingga ke-10, sebab kasih karunia, sekali lagi
Paulus menerangkan tentang kasih karunia ini. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi saudara-saudari, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ayat yang ke-8 dan 9 ini menerangkan tentang kasih karunia kita diselamatkan, sesuatu yang diberikan secara percuma, tak perlu dibayar, tidak ada balasan, menunjukkan Tuhan kita berdaulat, saudara-saudari, tidak boleh dirasuah. Tuhan kita tak boleh dirasuah, saudara-saudari, untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlukan pembalasan dari kita dalam segala bentuk sekalipun pemberian kita. Kita merujuk ke dalam Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia, Paulus menulis kepada orang di Roma, telah dibenarkan dengan cuma-cuma, sekali lagi, tebusan dalam Yesus Kristus. Jadi ayat yang ke-10, Paulus mengakhiri bagian ini, pergumulan ini, dia merujuk kepada kita manusia sebagai ciptaan Tuhan, milik Tuhan, untuk menghasilkan buah yang baik. Apabila kita sudah memiliki kasih karunia, kita sudah di dalam keselamatan, sudah terpilih untuk diselamatkan, apa yang kita perlu hasilkan adalah buah yang baik. Dipersiapkan dari awal, bukan suatu kebetulan, saudara-saudari. Kehendak Tuhan yang diungkapkan oleh Paulus supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah satu proses yang panjang. Selagi kita hidup, kita harus mempertahankan. Kita harus berusaha untuk hidup dalam kasih karunia ini. Oke? Yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita sebagai secara cuma-cuma, saudara-saudari. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, ajaran-ajaran yang selain yang dinyatakan oleh Paulus, yang dinyatakan dalam Alkitab ini tentang ajaran mengenai hyper grace, macam-macam ajaran baru yang wujud, lebih baik kita melihat kepada firman Tuhan. Bagaimana Paulus menasihati orang di Efesus. Secara sederhana dia menerangkan kehidupan masa lampau, kehidupan ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan kehidupan kita. Apakah yang kita harus lakukan? Pekerjaan baik yang kita harus lakukan. Nah, kalau kita melihat di situ, walaupun surat ini ditulis kepada Efesus, dia tetap menjadi pesan kepada kita hari ini, tetap relevan. Firman Tuhan ini tetap relevan kepada kita sehingga hari ini. Oke, kalau kita melihat tentang ajaran kasih karunia. Jadi itu saja saya punya pengajaran tentang kasih karunia yang saya bawa secara topikal tadi, yaitu definisi tentang kasih karunia di dalam buku ICM dan juga petikan daripada penulis ataupun sarjana teologi yang lain tentang kasih karunia secara umum dan secara khusus. Dan juga saya mempromosikan bagian kedua, yaitu kasih karunia yang diterangkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu adalah bagian pertama pengajaran malam hari ini tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia. Jadi